Assalamualaikum, selamat pagi. Udah pada bangun belum? Udah pada sholat subuh belum? Sambil ngisi-ngisi waktu berangkat kerja, ngopi dulu. Bismillah. Nyata bikin konten itu nggak semudah kata mereka. Mimpinya seperti Hatta Halilintar atau YouTuber yang lain, ternyata susah kalau nggak didukung dengan kreativitas dan alat plus kesabaran. Makanya buat teman-teman terus dukung channel Zahra Zikri ini biar bisa berkembang. Jadi buatnya juga semangat buat ya nyari-nyari ide konten yang manfaat yang jelas ya. Ya mungkin sedikit menghibur lah walaupun membosankan. Terima kasih yang udah nonton video kita. Video durasi yang lumayan ya nggak terlalu panjang sih. Paling lama itu yang 10 menit ya. Sisanya 2 menitan. Cuman nggak apa-apa lah buat ngisi-ngisi beranda kalian ya guys. Mudah-mudahan nggak jenuh, nggak bosen, ini lagi, olis lagi. Ya namanya usaha guys. Kalau yang tahu gue di kerjaan pasti paham lah maksud dan tujuannya apa. Selagi halal hajar, itu katanya. Jangan pernah malu dan takut. Apa ya? Oh iya, di saat sekarang itu, di zaman sekarang ini apalagi yang akhir tahun ya, banyak yang mungkin pada meleset targetnya, bahkan malah lebih nyungsep dari bulan-bulan kemarin gitu. Butuh kekuatan. Macam-macam orang itu nyari kekuatan ya, maksudnya lebih biar sabar menghadapin segala dinamika kehidupan. Macam-macam lah. Ada yang healing kalau punya modal atau punya waktu. Ada yang dengan ya dia cukup dengan ngerokok, kalau yang ngerokok sambil ngopi atau curhat sama orang-orang terdekat. Kalau gua sih salah satunya dengan membaca buku sih. Baca buku yang ringan, yang gak terlalu berat, yang bahasanya itu mudah dipahamin, yang relate juga sama apa yang gue jalanin sekarang. Itu. Ini bukunya Jangan Bersedih. Yang nulis itu Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Orang Arab. Udah lama sih bukunya ini tuh. Ya, pada robek. Gue baca ini kalau lagi ketemu masalah aja, karena menurut gue pas aja gitu. Kalau lagi pengen putus asa, pengen nyerah gitu, coba baca lagi, ada lagi semangat gitu. Karena apa yang pernah gue baca itu, yang gue tahu itu ya kita itu cuma lari dari masalah ke masalah selanjutnya. Bukan lari ya, selesai masalah, ada masalah lagi, begitu seterusnya gitu. Kita bisa terhindar dari masalah yang A, cuman kita nggak bisa menghindari masalah yang B. Masalah yang B bisa diselesaikan, muncul lagi masalah C, begitu seterusnya. Jadi ya jalanin aja, sabar. Banyak macam masalah itu, dan lu nggak sendirian. Masalah utang piutang termasuk yang gue jalanin, ya gue jalanin aja, hadapin aja, jangan kabur. Karena masalah utang piutang itu cuman lu bisa selesaikan dengan duit. Selagi lu nggak kabur,
lu selesaikan, walaupun dalam jangka waktu yang lama akan selesai juga. Nah, ada juga masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Ada yang bertahun-tahun bergelut dengan satu penyakit gitu. Nah, itu luar biasa, perlu kesabaran yang ekstra. Selain menguras waktu, duit tentunya, gitu kan. Terus emosi dan pikiran, karena kita berharap badan kita yang sakit atau orang sekitar kita yang sakit itu cepat sehat gitu loh. Dan itu luar biasa kesabaran yang dibutuhkan gitu. Belum mikirin hari-hari, karena kita butuh makan untuk ya ngidupin penghidupan lah sehari-hari. Plus kita juga mikirin yang sakit atau badan kita yang sakit gitu loh, pengen kayak orang normal segala macam. Jadi buat lo yang mungkin sekarang ya lagi ngerasa di posisi kok masalah gue nggak kelar-kelar gitu, atau ada aja masalah, gue padahal udah kalem, udah baik-baik gitu, ibadah gue juga ya alhamdulillah gitu, cuman kok kayaknya ada aja gitu. Ya udah, memang inilah hidup. Selagi lo hidup, ya lo pasti bakal menghadapi masalah itu tuh ya. Jadi sabar lah, hadapin aja, jangan ngerasa sendiri lah, jangan ngerasa masalah gue itu paling besar gitu. Ngeluh sih wajar ya, namanya manusia gitu kan, ngeluh itu wajar gitu. Cerita, mungkin sebagian orang tahu masalah kita, ya mungkin itu cara dia untuk ngelepasin sebagian beban dia di otak gitu, di pikiran dia, biar nggak terlalu stres gitu. Buat yang mungkin ngerasa nggak punya masalah, nggak punya ujian, ya alhamdulillah, berarti itu satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala buat lu itu. Jangan lupa sini kakak habis mandi, si Zahra habis mandi mau sekolah, jadi diomongin jangan lewat belakang itu. Lanjut lagi nih, jangan bersedih. Aduh nggak kelihatan tuh, nah tuh, jangan bersedih, 30 kiat meraih kebahagiaan. Banyak sih ini, ada berapa gitu, ada 30 pembahasan judul ya. Daftar isinya nih, pendahuluan, berpikir dan bersyukur, yang lalu biarlah berlalu, hari ini saja milikmu, biarkan saja masa depan datang dengan sendirinya, jangan risau bila air besar berat dan air tunggal, banyak macam lah. Yang jelas gua kalau misalnya udah terlalu ini gitu ya, salah satu cara gua untuk biar nggak terlalu ini ya gua baca buku lah, karena alhamdulillah sedikit lah. Oke guys, aduh ayang ngegeser, aduh mana ya, oh kurang gini ya. Oke, nah bacain satu ya, salah satunya ya dari 30 daftar isi ya. Yang mana ya? Oh iya, bismillah. Ada yang komentar, masalah itu lu buat sendiri ya. Memang bener, ada ungkapan itu yang masalah itu ada yang datang itu di luar dari lingkaran kita gitu, cuman ada juga yang dari kita gitu, ulah kita sendiri gitu. Cuman ya udah, kalau memang dari keputusan yang salah, langkah yang salah, dari ulah kita, kejahilan kita gitu, namanya manusia ya kan, pasti pernah hilaf gitu kan, ngerasa itu benar ternyata salah, udah diingetin ya mungkin sekali dua kali nggak mau didengerin nasihat-nasihat orang di sekitar gitu ya, mungkin langsung terjebak lagi sama masalah biasa. Yang penting jangan kabur dari masalah, hadapin aja, jangan takut gitu loh. Selagi lu nggak memfitnah orang, nggak menjatuhkan nama orang, nama baik orangnya gitu loh, make nama orang untuk menjatuhkan orang lain gitu, hadapin aja.
kalaupun memang lu termasuk orang yang lagi diuji dengan masalah itu, ya hadapin juga, lu tinggal minta maaf aja gitu. Perkaranya sih sesimpel itu. Walaupun memang nggak semudah itu meminta maaf ya, pasti ada kayak misalnya ketakutan gitu. Nah kalau gue sih, kalau misalnya udah ngerasa takut segala macem, gue langsung berpikir gini, sejauh mana sih gitu loh, apa mentoknya ujian itu. Ujian terberat kalau menurut gue sih ya kematian itu salah satu ujian sih. Udah, selagi itu nggak ke arah sana sih ya jalanin aja lah. Orang juga nggak bakal inilah, tergantung ya. Cuman kalau zaman sekarang memang agak ngeri-ngeri sedep, orang pada nekat gitu loh karena hal-hal sepele gitu. Makanya jangan berlarut-larut gitu loh. Kalau memang salah tinggal minta maaf, harus terima konsekuensinya. Sambil ngopi, suaranya lagi, suaranya masih kayak gini ya karena ini sekeluarga pada batuk. Pertama Zahra, Zikri, Suminya, ini sekarang gua juga ini nih. Cuman nggak apa-apa lah, mudah-mudahan nggak ngurangin ya. Jangan lupa subscribe ya. Gue ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini. Usianya baru mau masuk 4 hari ya dari awal pertama kali bikin postingan tuh hari Rabu kalau nggak salah. Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari ya. Subscribe, like, comment, dan share. Ajak teman-teman kalian untuk like, subscribe channel ini gitu. Kasih masukan nggak apa-apa, masukan-masukan yang baik. Buat ini Lis, buat ini Bang Olis, coba yang ini belum pernah, nggak apa-apa. Selagi baik dan gue bisa ngejalaninnya ya gue coba gitu kan. Memang gue sama bini sih masih mencari ya apa gitu yang belum ada gitu. Sebisa mungkin sih jangan ngejiplak ya yang udah ada, orang udah buat konten terus gue ikutin gitu, karena memang pengikutnya banyak gitu. Terus juga gue nggak mau yang aneh-aneh gitu, kayak misalnya gue buat pakai badut segala macam, perang-perangan di dalam rumah sampai ngelibatin mertua gitu kan, tetangga segala macam, enggak lah, nggak mau segitunya. Sewajarnya aja apa yang ada di sekitar gua, apa yang gua mampu gitu. Cuman sebisa mungkin di konsep gitu loh, dengan cara gua juga gitu. Ngopi lagi. Gua sih belum hatam ya, walaupun ini buku lama, ini kayaknya gue dikasih dah, apa gue minjem, cuman gue lupa mulanginnya, juga lupa sama minjem sama siapa gitu. Pokoknya di apa yang udah gue baca itu ininya sih lebih kayak lo jangan bersedih gitu, jangan berlarut dalam kesedihan seolah-olah masalah ini nggak bakal selesai kok gitu. Tergantung gimana cara lo nyelesainnya. Kalau misalnya nanti di video ada bukan penampakan ya, ada misalnya Kakak Zahra nongol, Zikri gitu, ini gue buat di dalam kamar soalnya. Yaudah gitu aja buat teman-teman, tetap semangat ya, terus tontonin channel ya, mungkin bisa dibilang ini baru channel receh ya, belum jadi dolar gitu kan, karena untuk mencapai ke sana itu waduh luar biasa 4.000 jam tayang kan, 1.000 subscriber, sedangkan ini baru 20, kurang berapa coba. Makanya dibantu ya, misalnya nih gue sebutin subscriber gue, kayak misalnya Jaki tuh, Jaki punya berapa keluarganya di sana, megang HP berapa, nah itu subscribe gue gitu. Jadi biar cepet gitu loh. Syukur-syukur dalam 3 bulan, dalam 90 hari itu udah nyampe 1.000 gitu kan, amin gitu. Ya jadi gitu aja buat teman-teman, makasih, jangan bosen dengerin ocehan gue. Mungkin nggak daging ya pembahasannya ya, cuma mudah-mudahan ada beberapa kalimat lah, kata-kata gue yang mungkin
oh iya iya juga ya gitu, pas bener sama suasana hati lu apa yang lu jalanin gitu. Karena gue juga ngejalanin hari-hari nggak mudah gitu ya, ya namanya pekerja kontrak hari gini susah nyari karyawan walaupun udah belasan tahun bekerja gitu. Ya, tetap semangat aja mencari rezeki yang halal, hadapin aja ujiannya, dinikmatin, anggap aja ini bagian dari dinamika kehidupan, bumbu-bumbu warna-warna lah, jadi ada apa ya, sensasinya gitu loh. Karena hidup itu nggak semuanya manis, kadang pahit, makanya gue seneng kopi susu gitu. Gue nggak suka terlalu manis, nggak suka terlalu pahit, pengennya ya sedang-sedang kayak kopi susu ini gitu ya. Kayaknya udah lama bener gue ngoceh, jadi makasih. Sampai ketemu di video selanjutnya aja ya, entah siang pagi sore malam, yang jelas nunggu HP bini gue, soalnya HP gue nggak ini memorinya nggak memungkinkan gitu. Nah terus juga ya gue ingetin nonton yang agak lama lah, 5 menit gitu, lepas 5 menit terserah dah, mau sama skip skip dah ya. Makasih. Assalamualaikum.